Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu. Semoga di hari ini kalian bisa belajar dengan baik, bisa mendapatkan ilmu dari pembelajaran hari ini. Tentunya ini semua didapatkan pertama karena kalian bisa menyimak video ini dengan baik, lalu bisa mencatat video ini, mencatat apa-apa saja yang penting dari video ini. Baiklah, untuk yang pertama seperti biasa siapkan alat tulisnya. Lalu catat apa-apa saja yang penting dari video ini. Lalu juga kalian jangan lupa berdoa dan jangan lupa sarapan agar pembelajaran hari ini bisa berkah untuk kalian. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan atau contoh perkembangbiakan secara generatif. Kemarin kan kalian sudah belajar ya yang perkembangbiakan secara generatif pada contoh yang pertama pada tanaman buah ya. Jadi begini, dari tanaman buah itu pertama ada kupu-kupu yang hinggap untuk memakan nektar dari bunga-bunga yang ada pada tanaman buah mangga. Lalu kupu-kupu itu terbang lalu hinggap di pohon mangga berikutnya sehingga terjadilah pembuahan. Nah, ketika terjadi pembuahan, tumbuhlah pohon yang baru sehingga muncullah buah mangga dari pohon baru tersebut. Buah mangga ini lalu busuk sehingga buah mangga yang busuk jatuh ke tanah dan setelah jatuh ke tanah buah mangga ini akan menjadi pohon yang baru. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh secara perkembangbiakan secara generatif. Lalu selanjutnya ada perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara vegetatif buatan ya. Yang pertama, kalian bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu dengan mencangkok batang pada tumbuhan ya, contohlah pohon mangga. Kalian silakan kupas kulit pohon atau kulit ranting mangga yang sudah besar atau tua, lalu kalian tutup menggunakan plastik dan di dalam plastik atau kresek ya. Di dalam kresek tersebut itu berisikan tanah yang sudah diberi air sedikit sehingga adanya kelembaban ya dari tanah tersebut. Lalu kresek tadi usahakan tidak ada udara sehingga batang yang tadi dipotong itu akan tumbuh akar kembali ya, sehingga batang yang ada akar tersebut itu bisa ditanam kembali. Nah, itu ya. Selanjutnya itu kalian bisa berkembang biak secara vegetatif buatan itu dengan setek batang. Untuk setek batang kalian tinggal memotong batang pada tumbuhan atau pada pohon yang sudah bagus ya batangnya ya, sehingga tanaman tersebut ketika ditanam batang tersebut tinggal ditancapkan saja ke ini ya, ke tanah. Lalu sebentar ya, tinggal kalian tancapkan saja ke tanah sehingga ada pohon yang baru. Selanjutnya adalah menyambung. Untuk menyambung ini bisa dilakukan dengan cara kalian memotong batang lalu menyambung lagi dengan batang yang ada pada tanaman atau ada pada pohon yang sudah tidak berdaun lagi. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara menyambung. Nah, itu ya. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif alami. Vegetatif alami ini itu pertama ada akar tinggal ya. Akar tinggal itu seperti pada tanaman kangkung dan sebagainya, kalian tinggal menanam saja akarnya. Kalau daunnya sudah diambil, batangnya sudah diambil, kan biasanya tersisa batang yang ada akarnya. Nah, itu bisa ditanam ya. Lalu umbi lapis ini contohnya pada bawang. Ketika bawang dikupas itu terlihat lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan pada bawang. Nah, ini lapisan ini adalah lapisan pada bawang itu bisa kalian langsung tanam. Kalau kalian sudah belah bawangnya, itu langsung kalian simpan saja pada tanah, lalu diberi air, nanti akan tumbuh daun pada bawang tersebut. Umbi batang kalian tinggal menanam umbi atau misalkan
batang misalkan pada singkong ya. Kalau sudah dicabut, kalian ambil satu yang sudah ada terlihat akarnya, lalu kalian tanam ya, itu ya. Lalu ada umbi akar. Umbi akar ini contohnya pada wortel. Kalau wortel yang masih ada daunnya ya, yang masih ada daunnya seperti pada gambar ini ya, wortel ini. Nah, kalian potong saja bagian atasnya. Lalu bagian atas ini yang ada daunnya kalian tanam kembali sehingga jadilah wortel kembali. Lalu juga ada tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tanaman yang tumbuh di sekitar pohon ini. Jadi pohon ini ketika ditanam lalu sudah matang tunasnya, itu di pinggir-pinggirnya akan ada tumbuhan kecil, itu yang disebut dengan tunas ya. Lalu ada spora. Nah, spora ini adalah biasanya itu ada pada tanaman paku ya. Di tanaman paku itu ada spora-spora atau bintik-bintik pada daunnya. Nah, itu adalah spora namanya. Ketika sporanya matang, spora ini akan keluar dari kotak sporanya, lalu akan jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah akan jadilah tumbuhan baru. Oke, itu ya. Satu lagi geragi. Geragi ini adalah tanaman yang bisa tumbuh ketika batang ini ini seperti di pinggir ya. Ketika batang yang ada pada pohon yang berkembang biak secara geragi ini ditanam kembali langsung. Ketika ditanam kembali itu akan tumbuh akar pada tanaman tersebut. Nah, itu ya. Nah, sekarang di sini ada penjelasannya. Jika mungkin saja kalian nanti lupa apa itu perkembangbiakan generatif, apa itu perkembangbiakan vegetatif ya. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik. Jadi generatif itu kawin ya. Kalau perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, itu ya. Ini contohnya, ini penjelasannya. Apa itu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang poster hari ini ya. Belajar poster, lalu tips-tips membuat poster dan cara mengomentari poster yang betul. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, dan di kendaraan. Lalu juga di tempat strategis agar bisa dilihat oleh orang sehingga orang tersebut bisa membaca dan mau mengikuti apa yang ada pada poster tersebut. Nah, untuk membuat poster tipsnya itu bisa kalian buat dari hewan kalau misalkan kalian ingin buat sendiri ya. Nah, bisa juga tumbuhan. Nah, ini adalah tipsnya, langkah-langkah membuat posternya. Langkah-langkah membuat unsur-unsur pada posternya ya, kan membuat hewan, pohon itu juga salah satu unsur dari poster ya. Misalkan membuat ayam ini tahapannya sampai pewarnaan. Pohon kelapa ini, ikan dan pohon. Ini adalah tahapan membuat unsur pada poster. Nah, ketika poster sudah dibuat, pasti kalian kan akan mengomentari poster itu apakah bagus, apakah kurang bagus. Bagusnya sebelah mana, kurang bagusnya sebelah mana, sehingga dikomentari. Komentar itu fungsinya adalah mengoreksi apa yang kurang pada karya seni, sehingga dengan dikoreksi karya seni tersebut bisa lebih baik ya. Nah, ini adalah contoh kesimpulan dari suatu komentar. Misalkan nomor 1 ya, yang baik ya tentunya ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi dalam komentar itu ada pesan, kesimpulannya ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti tadi, apakah poster tersebut kurang baikkah? Lalu komentarnya apa? Lalu intisari dari tulisan. Jadi inti dari tulisan tersebut, inti dari isi poster tersebut itu apa ya? Jadi itu kesimpulan dari komentar ya. Dimulai dari khusus ke umum. Jadi maksudnya begini. Dari keseluruhan ya, dari unsur-unsur misalkan unsur-unsur poster misalkan tentang ciri-ciri, dari ciri-ciri ya, misalkan ciri-ciri
lalu bentuknya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa. Nah, ciri-ciri tujuan dan bentuk itu disebut khusus ya. Lalu khusus pergi ke umum. Umum itu maksudnya apa? Ciri-ciri tujuan dan bentuk ini itu misalkan sedang membahas tentang poster lestarikan tumbuhan misalkan. Nah, dari pembahasan umum lestarikan tumbuhan itu ada penjelasan khususnya ciri-ciri tumbuhan yang harus dilestarikan apa. Lalu penjelasannya seperti apa. Lalu bentuk tumbuhan yang harus dilestarikan itu seperti apa. Nah, itu misalkan ya. Lalu menggunakan kosakata baku. Di kelas 5, di kelas 4 kalian sudah belajar kosakata baku. Di kelas 6 kalian akan kembali belajar kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku itu adalah suatu kalimat yang ada pada kamus besar bahasa Indonesia kata-katanya ya. Jadi seperti begini misalkan, kata-kata sekarang misalkan. Eh kamu gak makan misalkan. Kamu gak makan ini itu adalah bukan kata-kata baku. Tapi kata-kata baku itu kenapa kamu tidak makan misalkan seperti itu ya. Yang terakhir adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci. Jadi ada pernyataan itu dibuat berdasarkan ide pokok dulu. Dari ide pokok masuk ke kalimat penjelas. Itu sudah banyak dijelaskan atau sudah sering dibahas oleh Bapak ya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Semoga ini bisa tersampaikan, semoga kalian bisa mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung japri ke Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.